Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Ainong Buktin Alto, dalam renungan Embun Rohani Pagi dari kota Ambon Manisi, Sabtu 27 Juni 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau selalu menghendaki agar cinta kami kepadamu harus terwujud dalam cinta kepada sesama kami. Kami mohon, bukalah hati dan pikiran kami dengan firman-Mu pada pagi hari ini, agar kami mampu untuk menghayatinya dalam hati dan jiwa kami, dan firman itu mendorong kami untuk selalu memperhatikan, mencintai, dan mengampuni sesama yang bersalah kepada kami, sama seperti yang Engkau mengampuni kami yang bersalah. Doa ini kami panjatkan kepadamu dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku ini tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangun dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Apa yang terjadi ketika engkau mendoakan sesamamu? Sesaat ketika kita mendoakan sesama, kita berhenti untuk mengeluh kepada Tuhan derita dan kesedihan kita.
maka sebenarnya kita memberikan ruang yang bebas kepada Tuhan untuk memperhatikan, memberkati kita dengan begitu limpahnya. Para sahabat sekalian, dalam Injil hari ini kita mendengarkan ungkapan iman yang begitu dalam, begitu luas, begitu tinggi dari seorang tak beriman seperti perwira Romawi itu. Tapi hal yang indah dari sang perwira ini adalah dia tidak meminta sesuatu untuk dirinya, tapi dia memohon Tuhan untuk menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Tuhan, jika engkau berkenan, sembuhkanlah hambaku. Kalau hanya memperhatikan status kedudukan dan jabatan, apa artinya seorang hamba di mata sang perwira? Tapi bisikan hati dan jiwanya mengayunkan langkah sang perwira, membuka mulutnya untuk memohon supaya Tuhan menyembuhkan hambanya ini. Dan ungkapan kata-kata penuh iman ini keluar. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Tuhan kagum akan iman seperti ini. Maka di akhir kisah tadi adalah dia mengatakan kepada perwira itu, pulanglah, jadilah seperti yang engkau percayai. Para sahabat sekalian, pelajaran penting bagi kita di pagi hari ini adalah, pertama, perlu ada keyakinan dan iman yang besar bahwa Tuhan dapat melakukan segala sesuatu yang mungkin bagi kita itu mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kedua, sesaat ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Dia akan memberkati kita. Dia akan melimpahi kita dengan rahmat dan anugerah-anugerahnya. Adalah bagus ketika kita memohon kepadanya, karena Dia sendiri mengajak kita, mintalah maka kamu akan diberi. Tapi sesaat ketika Anda berhenti untuk mengeluh tentang dirimu, kebutuhanmu, keperluanmu, sakit dan penyakitmu, dan memohon rahmat dan berkat untuk sesamamu, siapapun dia, maka di saat itulah Tuhan akan memberkatimu. Bukan hanya Dia memberikan kepada tubuhmu, tapi terlebih apa yang menjadi kebutuhan dari jiwa. Dan ketiga, sesaat ketika kita mendoakan sesama, maka surga pun bersuka cita, karena kita telah menjadi putra dan putri Bapa yang sejati. Karena itu, di pagi hari ini kita diajak untuk sejenak berhenti mengeluh tentang diri kita dan mendoakan sesama kita. Percayalah bahwa sesaat ketika Anda memperhatikan, sesaat ketika Anda mendoakan sesamamu, maka Anda telah membuka pintu surga supaya rahmat surgawi itu dilimpahkan pada Anda secara berkelimpahan. Semoga demikian. Amin. Kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.